Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan sebuah upaya atau cara manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, dan kemauan agar sesama manusia bisa saling paham dan berhubungan dengan baik. Asal-usul komunikasi itu sendiri sebenarnya ada pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi, yang digagas oleh seorang tokoh bernama Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, ia menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat 3 unsur. Antara lain yang pertama adalah komunikator, yang bertugas bertindak sebagai penyampai atau pengirim pesan. Komunikator ini merupakan sumber informasi bagi komunikan. Hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang komunikator ialah kemampuan menyusun pesan dengan baik. Yang kedua adalah unsur pesan. Pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Isinya dapat berupa kata-kata, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikan, yaitu pihak penerima pesan atau yang menjadi sasaran dalam komunikasi. Everett Rogers pada tahun 1986 membuat sebuah buku berjudul Communication Technology. Antara lain menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini disebut zaman Cro-Magnon. Diperkirakan bahasa sebagai alat komunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan. Yang pertama adalah era komunikasi tulisan, yang kedua era komunikasi catatan, ketiga era telekomunikasi, dan keempat era komunikasi interaktif. Yang pertama, era komunikasi tulisan, dimulai oleh bangsa Sumeria yang mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah lot sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Mereka menulisnya itu menggunakan tanah liat dalam membuat huruf-huruf. Kemudian disusul oleh China pada tahun 1041 sebelum Masehi. China menemukan tipe pencetakan huruf dalam sebuah buku. Lalu dilanjutkan lagi oleh Korea pada 1241 sebelum Masehi. Korea menemukan model dengan tipe pencetakan huruf dari tanah liat menggunakan kedalaman logam. Yang kedua, era komunikasi catatan. Pada saat itu, Gutenberg menemukan mesin cetak untuk mencetak Injil pada saat itu karena belum banyak orang yang bisa baca. Lalu tokoh kedua adalah Digger yang melakukan praktek fotografi untuk digunakan dalam koran. Yang ketiga, era komunikasi telekomunikasi. Beberapa contoh benda yang ditemukan antara lain adalah alat telegraf oleh Samuel Morse. Lalu yang kedua, Guglielmo Marconi mentransmisikan pesan melalui radio. Yang keempat, era komunikasi interaktif. Mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vacuum tubes oleh para ahli di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Lalu disusul oleh pesawat NASA yang berpenumpang manusia mendarat di bulan, dikendalikan oleh mini komputer yang besarnya 3.000 kali lebih kecil dari ini. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah periode tradisi retorika. Para ahli berpendapat bahwa studi retorika ini sebenarnya telah ada pada sebelum zaman Yunani. Meskipun demikian, tradisi retorika sebagai upaya pekajian yang sistematif dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno yang dirintis oleh Aristoteles. Menurut si Aristoteles juga, arti dari retorika ini adalah segala upaya untuk bertujuan dalam mempersuasi. Dibagi dalam 3 unsur, yaitu yang pertama ethos, yang berarti kredibilitas sumber, yang kedua pathos, hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan yang ketiga adalah logos, hal yang menyangkut fakta. Pokok-pokok pikiran
pemikiran dari si Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh dua orang tokoh bernama Cicero dan Quintilian. Mereka menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur. Yang pertama adalah invento, urutan argumentasi. Yang kedua disposito, pengaturan ide. Yang ketiga etoquito, yaitu gaya bahasa. Yang keempat memoria, berarti ingatan. Serta yang kelima pronunciatio, yang artinya cara penyampaian pesan. 5 unsur ini menurut mereka adalah faktor-faktor penentu keberhasilan usaha persuasi yang dilakukan oleh seseorang. Dalam akhir abad ke-18, prinsip-prinsip retorika ini kemudian menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi ujaran atau retorik. Retorika ini tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi. Pengertian retorika sekarang ini menunjukkan kepada kemampuan manusia dalam menggunakan lambang-lambang untuk komunikasi satu sama lainnya. Periode pertumbuhan 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Dimulai pada abad ke-19, dikitnya ada 3 perkembangan yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi, seperti telepon, telegraf, radio, TV. Yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Lalu yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah pada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Secara umum, bidang-bidang studi komunikasi yang berkembang pada periode ini meliputi hubungan komunikasi dengan intuisi dan masalah-masalah politis kenegaraan, peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi. Pikiran-pikiran baru tentang komunikasi yang terjadi ini langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi juga oleh gagasan-gagasan para ahli ilmu sosial Eropa. Pada masa itu, universitas-universitas di Eropa, terutama Jerman dan Prancis, merupakan pusat intelektual terkemuka di dunia. Pokok-pokok pikiran dari Weber, Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Sir Herbert Spencer dipandang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan teknologi komunikasi. 3. Periode konsolidasi. Pada masa ini, pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, yaitu mencakup berbagai ilmu. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu yang pertama, adopsi pemendaharaan istilah yang dipakai seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku dasar yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Dan yang ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar komunikasi. Nah, berikut adalah beberapa tokoh yang pokok-pokok pikirannya dipandang sebagai landasan bagi pengembangan teori-teori komunikasi. Yang keempat, periode teknologi komunikasi. Disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, TV kabel, parabola, video home komputer, satelit komunikasi, teleprinter, video teks, laser vision, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. Yang kedua, tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional, tapi juga regional dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global atau internasional, khususnya dalam konteks center periperi atau pusat dalam sekeliling atau pinggirnya. Yang keempat, gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Serta yang kelima, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberal, ekonomi dan juga politik. Sejarah ilmu komunikasi di Indonesia. Sejarah ilmu komunikasi di Indonesia awalnya dikenal dengan istilah ilmu publistik dengan dibukanya jurusan publistik pada Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950 dan pada Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 1959.